berkebun, ayo berkebun, hijaukan sekeliling, jaga alam kita. Ayo berkebun, ayo berkebun, dengan cinta dan semangat raih hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, sedikit kreativitas kita bisa mulai. Dari pot kecil atau vertical garden, semua bisa asal ada kemauan. Ayo berkebun, ayo berkebun, hijaukan. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi ini teman-teman aku libur untuk siram tanaman ya teman-teman. Karena semalam sudah hujan deras nih teman-teman. Genteng-gentengnya aja terlihat ya teman-teman ya ini. Dia basah dan untuk di area kebun aku juga ini basah nih teman-teman. Jadi alhamdulillah pagi ini tidak harus siram tanaman nih teman-teman. Dan cuacanya juga belum panas ya, masih sedikit mendung ya teman-teman, adem. Yuk kita coba cek-cek untuk tanaman kita yang ada di kebun untuk saat ini sudah seperti apa ya perkembangannya. Untuk posisi di sebelah sini, pojok ini untuk tanaman bayam Brazil masih belum rimbun kembali ya teman-teman. Ini masih pendek dan masih banyak yang space-nya tuh kosong-kosong ini teman-teman atau bolong-bolong ya. Dan untuk tanaman bayam Brazil yang di talang atasnya ini juga belum ya teman-teman. Di sini masih kosong. Di sini juga ya masih bolong-bolong. Kita tunggu saja ya teman-teman, nanti ya beberapa hari lagi atau beberapa minggu lah ini dia akan rimbun kembali teman-teman. Untuk tanaman bayam Brazil ini karena sering hujan ya teman-teman, jadi aku gak memberikan pupuk teman-teman. Jadi hanya air hujan saja. Sudah beberapa minggu aku nggak beriin kompos ya teman-teman ya. Biasanya aku kasih kompos atau pupuk guano teman-teman. Nah ini untuk tanaman kurma sudah semakin besar teman-teman. Sudah untuk beberapa bibit yang aku tanam cara tumpang sari ini sudah mulai besar ya teman-teman ya. Ada bayam merah, bayam batik nih, ada tanaman tomat, sawi sesim ini sebagian masih ada yang belum aku pindahkan teman-teman. Nanti insya Allah kalau ada tempat yang kosong kita coba selip-selipin lagi ya. Ini dia teman-teman untuk lidah buayanya. Udah beberapa yang batangnya udah cukup besar nih teman-teman. Sudah sekitar 3 sentian teman-teman. Untuk tanaman lidah buayanya yang aku pindahkan di pot ini juga ya teman-teman ya. Ya, udah mulai besar nih teman-teman nih. Nah, ini dia teman-teman lanjut untuk tanaman terong bulatnya ya teman-teman. Terong ungu bulat. Ini beberapa sudah ada yang mulai nih teman-teman. Mau berbuah lagi. Nah, ini juga ya teman-teman ya. Ini. Untuk bunga yang masih mekar, kayak gini biasanya aku akan bantu untuk proses kembang biakannya nih teman-teman. Jadi biasanya aku seperti ini teman-teman. Bunganya biasanya kan dibantu oleh serangga. Namun aku bantu juga ya teman-teman ya. Nah, jadi aku cukup gini-gini aja teman-teman. Mediannya ya. Biar terjadi proses perkawinan ya di sini ya teman-teman ya. Agar sebuk sari dan putiknya itu bisa menjadi
buah nantinya. Ya cukup ya teman-teman. Ini juga ada lagi nih bunganya. Ya, ini dia teman-teman. Untuk terong bulatnya sudah mulai besar banget nih teman-teman nih. Nah, jadi teman-teman, untuk tanaman terong ini yang ada di pot ini, aku hanya berikan pupuk dari awal pertama. Media tanamnya itu campuran media tanam tanah bekas dan kompos. Kemudian sebelum dia proses regeneratif ini atau menjadi bunga ya sudah dewasa ini, aku hanya memberikan pupuknya itu cangkang telur yang pernah aku videokan ya teman-teman ya, aku berikan untuk cangkang telur yang diberikan air, kemudian sudah teman-teman ini baru aku kasih pupuk lagi nih teman-teman. Ya, ini pupuk dari guangnya teman-teman. Untuk daun yang kemarin terserang hama kutu kebo di sini sudah mulai membaik ya teman-teman ya. Ini baru aku semprot sekali waktu itu teman-teman. Walaupun memang ini untuk daunnya, kita lihat ya penampakannya agak sedikit menguning teman-teman. Namun masih sehat-sehat saja sih teman-teman. Di sini sudah ada yang mau berbuah lagi. Di batangnya ini juga sudah ada yang mau berbunga lagi, berbuah lagi. Mudah-mudahan nanti dia bisa dapat berbuah seperti ini teman-teman. Masya Allah ya. Sepertinya ini juga sudah bisa dipanen nih teman-teman. Ini untuk tanaman alpukat yang tumpang sari dengan kemangi ini sudah mulai berbunga lagi ya teman-teman ya. Ini udah sering banget aku pakai teman-teman untuk campuran masak. Nah, di sini teman-teman untuk tanaman kangkung, untuk media tanam itu teman-teman memang harus kita perhatikan juga ya teman-teman ya. Ini karena media tanamnya full dari media tanam yang sudah jadi yang kita beli dari toko pertanian terdekat. Namun untuk media tanam itu memang berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang subur, ada yang kurang subur gitu teman-teman. Dan kita juga nggak bisa milih kadang teman-teman, yang ada aja untuk pemilihannya itu di toko tidak terlalu banyak teman-teman. Kadang kita pakai yang merek ini, kemudian kita mau beli merek itu lagi belum tentu sama ya, ada ya teman-teman. Tapi aku pernah pengalamanku membeli media tanam yang mereknya Trubus. Walaupun agak sedikit mahal, namun media tanam itu menurutku cukup bagus teman-teman. Dari awal pertama penanaman sampai tanaman itu panen, itu kita nggak usah berikan pupuk, udah bagus perkembangannya teman-teman. Gitu. Namun memang cukup mahal ya teman-teman ya untuk media tanam dari Trubus itu. Dan untuk store-nya atau tokonya itu kalau di daerahku agak lumayan cukup jauh sih teman-teman. Jadi lumayan juga ya kalau untuk kita beli ke sana. Karena kan untuk satu karungnya itu lumayan ya teman-teman, lumayan berat. Nah, di sini lanjut lagi teman-teman, di samping pot kangkung ini ada tanaman keilan yang sudah mulai tua, ini sudah berbunga ya teman-teman. Bunganya juga sudah banyak yang rontok. Dan seperti ini batang-batangnya bisa kita tanam lagi teman-teman nih. Anakan-anakan
dari daun kale ini dari anakan-anakan dari daun kale ini bisa kita tanam lagi teman-teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Kemarin aku iseng teman-teman, jadi aku kotak ini batang ini dan aku tuncuk di sini. Nah, ini teman-teman contohnya ya. Sudah ada dan berhasil. Jadi kita sistem stack. Jadi kita tidak tanam lagi dari benih, kita kotak seperti ini ya. Coba ya aku contohkan lagi ya teman-teman ya. Nah, ini dia nih. Nih dia seperti ini teman-teman. Nah, ini kita tuncuk lagi bisa tumbuh teman-teman. Jadi contohnya seperti ini yang sudah berhasil ya teman-teman ya. Coba aku contohkan lagi ya teman-teman di sampingnya. Ini kita gali dulu. Nah, kemudian kita masukkan bibitnya ini. Kita tutup lagi. Ya, bismillah, semoga dia tumbuh. Tentunya ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Ini juga berlaku untuk tanaman tidak hanya kalen ya teman-teman ya. Berlaku juga untuk tanaman seperti pakcoy, sawi sesim, mungkin kale ya teman-teman ya. Itu juga bisa dicontoh untuk penanaman jika tidak dari benih seperti ini teman-teman. Lanjut dari rak yang ada di bawah ini ada tanaman mint yang aku coba tanam ya teman-teman, yang aku coba tumbuhkan akarnya. Ini dia udah mulai ya teman-teman ya nih. Nah, ini teman-teman tanaman mint yang aku tumbuhkan dengan sistem water progressing. Ini sudah tampak mengalami kemajuan ya teman-teman. Terlihat di sini akarnya sudah semakin panjang. Ini sudah lumayan tumbuh. Namun untuk daunnya nih banyak yang mengering teman-teman. Nah, kita buang-buangin aja ya teman-teman untuk daunnya. Dan nanti kalau air ini terlihat sudah berkurang, kita harus tambahkan air lagi ya teman-teman. Masya Allah ya, semoga dia dapat tumbuh sampai nanti bisa kita pindahkan ke media tanam. Mengingat sebelumnya aku punya tanaman daun mint ini yang sudah besar namun mengering dan mati. Nah, ini aku coba tanam lagi ya teman-teman. Untuk daun mint ini sering aku gunakan untuk tambahan minuman agar lebih wangi teman-teman. Contohnya seperti aku buat es kembang telang yang dicampur dengan jeruk atau lemon dan ataupun daun mint ini sering aku pakai untuk hiasan makanan, kue atau apapun teman-teman. Jadi kita iseng aja ya teman-teman. Jadi biar lebih cantik kalau kita pakai daun mint ini. Untuk yang di botol ini teman-teman airnya sudah sangat berkurang ya teman-teman. Dan untuk akarnya juga sudah sangat rimbun. Akar-akarnya nih sudah banyak yang panjang. Daunnya juga sudah pada mengering ya teman-teman ini. Ya udah kita buang-buangin aja ya teman-teman nih daun keringnya. Teman-teman, di sini terlihat sudah keluar nih anakan-anakan dari daun mint teman-teman. Dan yang sudah besar ini ya teman-teman daun mintnya tuh. Sudah tumbuh teman-teman, Masya Allah. Ya udah yuk kita taruh lagi botol ini ke rak ya teman-teman. Di sini biar tidak langsung terkena sinar matahari. Oke, lanjut lagi teman-teman. Di sini ada tanaman kemangi. Sudah mengering nih batangnya teman-teman.
sepertinya karena memang sudah tua, ini mungkin sudah akan diganti nih teman-teman ya, karena tidak tumbuh lagi nih anakan-anakan dari kemanginya teman-teman. Nanti kita coba ganti aja ya teman-teman, karena memang mungkin ini sudah harus pensiun nih teman-teman. Kita lanjut untuk di pot sebelah sini, ini ada tanaman tomat. Tanaman tomat ini sebelumnya sering mengering hanya sampai bunganya saja. Jadi bunganya itu tidak mengeluarkan buahnya teman-teman. Nah, kali ini sudah ada buahnya walaupun kecil ya teman-teman. Mungkin ini di sisa-sisa terakhir nih teman-teman untuk tanaman tomat ini sebelum dia mengering dan mati ya teman-teman. Nah, dari situ aku coba untuk menanam tanaman lain ya teman-teman. Di sini aku menanam tanaman jahe nih teman-teman. Nah ini ya, batang jahenya. Sudah keluar nih teman-teman daun jahenya teman-teman. Namun di sini karena aku tanam waktu itu aku taruh aja ya teman-teman. Karena jahe empritnya aku beli di pasar, ternyata di dapur ada yang bertunas, ini aku tanam. Cuma nanti kita kasih tambahin tanah lagi ya teman-teman, media tanamnya. Karena ini jahe empritnya masih kelihatan nih teman-teman. Masya Allah ya, ini tuh daunnya. Daun jahenya sudah semakin terlihat dan tumbuh nih teman-teman. Masya Allah. Lanjut nih teman-teman, untuk di rak dari pembibitan aku ini sudah ada tanaman tin. Untuk akarnya belum sampai ke dasar dari pot ini ya teman-teman. Mudah-mudahan aja nanti dapat tumbuh dengan baik dan akarnya bisa sampai menyentuh dasar dari potnya. Untuk yang ini sudah sangat besar ya teman-teman. Untuk akarnya juga masih belum terlihat sampai dasar potnya. Dan di sampingnya ini ada tanaman kemangi teman-teman. Ini ada tanaman seledri teman-teman. Masya Allah ya, ini aku tanam lagi dan alhamdulillah berhasil. Walau masih kecil gini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti dia dapat tumbuh dengan subur dan bisa kita pindahkan ke media tanam atau pot yang lebih besar teman-teman. Kalau ada tanaman seledri seperti ini lebih enak ya teman-teman, kalau kita mau masak kita tinggal petik. Nah, Masya Allah nih teman-teman, untuk tanaman dari kembang telang, karena sering hujan, diguyur hujan terus, maka dia sangat berbakti nih teman-teman. Cantik banget ya bunganya, banyak banget ini nih. Bunganya ungu-ungu, Masya Allah ya. Gemesin banget nih teman-teman. Aku sampai terkadang sangat bingung mau dibikin apa nih teman-teman. Karena saking banyaknya sudah pernah kita buat es kembang tolang. Biasanya juga kalau untuk kacangan kayak gini, kalau masih muda aku kurang suka ya teman-teman. Kalau untuk dimasak juga belum pernah diolah. Jadi biasanya ini akan menjadi kering dan biasanya aku jadiin benih lagi nih teman-teman. Nah ini teman-teman ada kacang panjang yang masih kecil. Daunnya juga sangat rimbun ya teman-teman nih. Kalau musim hujan seperti ini, di kebunku untuk tanaman kembang telang ini semakin subur teman-teman. Dan juga semakin terlihat ya bunganya banyak banget nih teman-teman. Sampai menutupi lorong untuk aku jalan. Yuk kita coba dekati di satu lilitan bunga kembang telang seperti ini. Banyak banget ya teman-teman tuh ya. Bunga dari kembang telang ini untuk bunga kembang telang yang masih kuncup. Di sana juga ada ya teman-teman tuh. Di sini juga ada nih teman-teman, Masya Allah ya. Nah ini daunnya nih, daun ujungnya masih terlihat sangat muda nih teman-teman. Nih ya, pucuk atau yang masih kuncup dari bunga telangnya nih teman-teman seperti ini. Bunga telangnya sangat cantik, warnanya biru. Kalau dibuat minuman, kita kasih lemon itu akan akhirnya menjadi ungu teman-teman. Masya Allah ya.
waktu itu aku tanam ya teman-teman. Tanam dari biji buah. Buah yang aku beli dari supermarket ya. Untuk melonnya itu jenisnya waktu itu aku beli jenis melon super. Nah, ini aku coba tanam, waktu itu masih setinggi 5 cm dan pada hari ini sudah terlihat sangat baik pertumbuhannya ya teman-teman. Sudah sekitar lebih dari 30 cm ini teman-teman, Masya Allah ya. Ini juga sudah aku pindahkan teman-teman potnya ke bawah lanjaran untuk tanaman rambat ya. Jadi nanti untuk tanaman melon ini agar melilit ke rambatan ini. Biasanya nanti mungkin akan merembet-merembet ke tanaman atau batang-batang dari tanaman cincau. Nah, di sini lanjut teman-teman untuk tanaman dari kunyit, daunnya sudah semakin tumbuh nih teman-teman. Untuk tanaman kunyit ini aku tanam tumpang sari ya teman-teman dengan tanaman saga. Masya Allah ya. Dia nanti mengering, daunnya tumbuh lagi, semakin besar. Ini paling enak lah teman-teman kalau kita buat masak rendang ataupun masak ayam. Lebih maknyos ya untuk makan masakannya. Nah ini ya teman-teman, aku penasaran sih sama batang dari tanaman kunyit ini. Apakah di dalamnya itu sudah banyak umbi dari kunyitnya ya teman-teman? Ini sih agak PR banget ya teman-teman kalau aku harus bongkar. Karena berhubung potnya ini kan pakai galon mineral ya teman-teman. Dan padat banget. Jadi ya udahlah kita biarin aja teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, ini ada tanaman dari saga. Kemudian ada di rak vertikal kita ini tanaman kangkung dan bayam Korea teman-teman ya. Nah, ini pertumbuhannya nih untuk bayam Koreanya masih terlihat berprogres ya. Walau belum lebat. Untuk pot ini nih sudah aku ganti teman-teman, udah aku sebelumnya untuk tanaman ini kan tanaman bayam ya teman-teman, bayam merah. Tapi aku ganti nih teman-teman, karena bayam merahnya tidak tumbuh, aku ganti dengan tanaman kel teman-teman. Nah, untuk di pojok ini ada tanaman dari Calinero ya teman-teman ya. Nah, ini kangkung kurang bagus pertumbuhannya teman-teman. Dia kurus dan banyak daun-daun yang kering dan daunnya mengecil. Ini juga nih teman-teman pertumbuhan dari Calineronya masih seperti ini teman-teman. Nah, berbeda dengan di pot yang sana ya teman-teman ya. Untuk kale yang keriting aku tanam di pot yang lebih besar, ini hasilnya lebih besar teman-teman. Beda dengan tanaman Calinero yang aku tanam di pot yang kecil tadi itu, dengan media tanamnya itu tidak aku tambahkan dengan kompos, tapi kalau yang aku tambahkan kompos seperti di pot hitam ini kelihatan ya teman-teman tuh. Pertumbuhan daunnya sudah besar-besar, sudah kelihatan teman-teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Daunnya Masya Allah ya teman-teman, daunnya dia sangat subur walau ada yang kering sedikit ya, kuning-kuning nih. Tapi memang bagus ya teman-teman kalau kita kasih kompos. Karena media tanam yang kita beli dari pertokoan itu tidak selamanya selalu subur. Oke, lanjut teman-teman. Untuk terong ungu bulat ini lebih baik kita panen saja ya, karena kalau nanti kita sayang-sayang yang ada kita telat panen dan terongnya menjadi tua. Langsung aja kita panen dan nanti mau kita rebus ya teman-teman, kita kasih sambal untuk makan hari ini. Sekian dulu video untuk kali ini teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti aku dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya teman-teman, agar aku tambah semangat lagi dalam membuat videonya. Terima kasih. Bye-bye.
padu. Tanam benih, siram setiap hari. Lihat tumbuh dengan hangat mentari. Ayo berkebun, ayo berkebun.